Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya SBZK. Sini kita akan membahas materi fisika di bab keempat ini di semester 2. Ini gejala kuantum. Melanjutkan dari materi sebelumnya, teori relativitas. Kali ini kita akan membahas gejala kuantum. Nah, di dalam gejala kuantum ini ada yang dinamakan radiasi benda hitam, yaitu suatu benda yang mampu menyerap semua radiasi yang mengenainya disebut benda hitam sempurna. Benda hitam sempurna ini diibaratkan sebagai rongga dengan lubang yang kecil saat seberkas cahayanya masuk ke dalamnya. Cahaya tersebut akan dipantulkan secara terus-menerus di dalamnya secara tidak bisa keluar dari rongga. Terus-menerus di dalamnya serta tidak bisa keluar dari rongga. Seperti itu teman-teman dari radiasi benda hitam ini. Biasanya kalau untuk kenapa harus hitam, karena suatu benda yang hitam itu dia tidak dapat memantulkan cahaya. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan fotolistrik dan Compton. Nah, efek fotolistrik dan Compton ini itu seperti kita jelaskan dulu. Akhir abad ke-19 berbagai penelitian memperhatikan bahwasanya cahaya mampu mengeluarkan elektron dari banyak permukaan logam. Fenomena satu ini dikenal dengan efek fotolistrik. Nah, jadi efek fotolistrik itu adalah suatu cahaya yang mengeluarkan elektron dari banyak permukaan logam. Salah satu pemanfaatannya yaitu untuk teknologi charge coupled device (CDC) yang terdapat pada kamera digital yang memiliki fungsi untuk pengganti film dan menangkap gambar pada bentuk kumpulan-kumpulan elektron. Nah, sementara Compton menggunakan model kuantum agar dapat menjelaskan eksperimennya tentang hamburan sinar X terhadap grafit. Nah, ketika foton dan sinar X bertabrakan bersama dengan elektron, foton dilepaskan sebagai energi serta diserap oleh elektron. Nah, pengurangan frekuensi foton ini dihamburkan energinya serta dihamburkan, yaitu bukti mendasar sebagai proporsionalitas energi bersama frekuensi cahaya serta untuk kinematika elektron. Nah, untuk lebih jelasnya, efek Compton ini apabila suatu foton dan sinar X itu bertabrakan bersama elektron, nah foton ini melepaskan sebagian energinya, lalu diserap oleh elektron, teman-teman. Nah, lalu pengurangan frekuensi foton ini dihamburkan. Nah, itu sebagai bukti mendasar agar dapat proporsionalitas energi bersama frekuensi cahaya. Oke, untuk selanjutnya ada dualisme gelombang dan partikel. Berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu fenomena efek fotolistrik ini membuktikan teman-teman bahwa cahaya mempunyai sifat partikel. Nah, tapi di sisi lain, fenomena interferensi menunjukkan bahwa cahaya mempunyai sifat gelombang. Nah, pada materi gelombang elektromagnetik itu dijelaskan bahwa cahaya itu adalah gelombang, teman-teman. Nah, pada fisika klasik 1 ini kontradiktif, teman-teman. Nah, sudut pandang fisika kuantum, cahaya ini mempunyai sifat keduanya, baik seperti gelombang atau seperti partikel berdasarkan tinjauan eksperimen. Nah, jadi dualisme gelombang dan partikel ini ya mungkin bagi fenomena efek fotolistrik ini, cahaya itu dibuktikan itu cahaya mempunyai sifat partikel, teman-teman. Tapi dalam gelombang elektromagnetik, cahaya ini memiliki sifat gelombang itu, jadi dia dualisme, teman-teman. Nah, seperti itu ya, walaupun cahaya yang bersifat keduanya itu tergantung kepada tinjauan eksperimen. Nah, selanjutnya ada sinar X. Nah, pemanfaatan sinar X. Nah, penyelidikan lebih mengenai atom dimulai pada 1895 saat fisikawan Jerman Wilhelm Röntgen menemukan sinar X. Dinamakan sinar X karena sinar sifatnya belum diketahui. Nah, Röntgen menemukan sinar X jenis biru satu ini dihasilkan seberkas sinar katode, lalu ditemukan sebagai elektron yang menaik permukaan kaca tabung pelumas gas. Nah, teman-teman pernah dengar kan yang di rumah sakit itu yang kalau di Röntgen, nah itu Röntgen itu menggunakan sinar X, di mana nama Röntgen ini
diambil dari nama penemunya, yaitu fisikawan Jerman bernama Wilhelm Röntgen. Oke, pemanfaatannya dalam bidang medis, sinar X digunakan untuk melangsung tulang yang mengalami masalah. Nah, yang saya jelaskan tadi. Lalu dalam bidang keamanan, sinar X ini digunakan untuk mendeteksi barang mencurigakan. Biasanya itu ada di bandara-bandara, periksa koper, apakah ada barang-barang mencurigakan. Nah, dalam bidang pertanian, sinar X ini digunakan untuk menciptakan bibit unggul. Jadi bukan hanya di bidang keamanan dan bidang medis, tapi di bidang pertanian juga memberikan manfaat. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan, semoga apa yang saya paparkan menjadi suatu manfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.